lagi dalam mata kuliah promosi kesehatan, yang mana kali ini kita akan membahas terkait dengan 5 strategi dalam penerapan promosi kesehatan menurut Piagam Ottawa. Ya, seperti kita ketahui bahwa maksud dan tujuan kita di dalam membahas strategi penerapan promosi kesehatan yaitu sebagai mahasiswa kita mampu melihat atau menganalisis kesenjangan-kesenjangan kesehatan yang kita lihat, dan juga bagaimana cara kita untuk meningkatkan kesehatan di masyarakat. Ya, baik, kita lanjut ke slide berikutnya dalam pembahasan lanjutannya. Lihat di sini bahwa promosi kesehatan memiliki prinsip. Ya, ada 4 prinsip dalam penerapan health promotion atau promosi kesehatan. Ya, yang pertama adalah empowerment, atau kita ketahui dalam bahasa Indonesianya adalah pemberdayaan masyarakat. Ya, di sini kita sebagai perawat ini memberdayakan individu atau komunitas ataupun masyarakat untuk membuat suatu pilihan yang sehat, atau kita memberdayakan masyarakat ini untuk meningkatkan kualitas hidup yang sehat. Ya. Kemudian selanjutnya adalah equity, atau di sini kita akan melihat atau bagaimana cara mengatasi kesenjangan-kesenjangan kesehatan dengan mempertimbangkan dari beberapa faktor, ya, yaitu faktor sosial, faktor ekonomi, dan lingkungan. Kemudian dari sisi partisipasi, di sini kita mendorong partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Ya, kepentingan di sini adalah yang membuat regulasi, kemudian pemerintah setempat, ya, sektor-sektor yang mana memiliki kepentingan sama untuk meningkatkan kesehatan. Ya. Selanjutnya adalah sustainable. Ya, di sini menjamin keberlanjutan jangka panjang dari inisiatif promosi kesehatan. Ya. Ini salah satu mengapa Piagam Ottawa ini dihasilkan. Nah, di mana lokasi tempat dihasilkannya Piagam Ottawa ini ada di Ottawa, Kanada. Ya, itu karena adanya suatu konferensi internasional promosi kesehatan. Nah, ini mengapa strategi promosi kesehatan ini terbentuk di Piagam Ottawa. Ini adalah sejarahnya. Ya, pada tahun 1986. Ya. Lanjut lagi ke slide berikutnya. Dalam pendekatan yang pertama, yaitu membangun kebijakan publik yang sehat. Ya, dimana kita ketahui definisi atau pengertian dari pendekatan pertama ini yaitu membangun kebijakan publik yang sehat, mengacu pada pembuatan kebijakan dan undang-undang yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan. Hal ini dapat mencakup kebijakan terkait pelabelan makanan, pengendalian tembakau, dan peraturan lingkungan hidup. Ya, mengapa itu penting? Ya, di mana kebijakan publik yang sehat ini dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi kesenjangan kesehatan dengan menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan perilaku kesehatan. Dengan mempermudah pilihan hidup sehat, masyarakat akan cenderung menerapkan gaya hidup yang lebih sehat. Ya, nah ini mengapa pentingnya pendekatan yang pertama itu membangun kebijakan publik yang sehat. Ya, nah ini tentunya kita harus tahu bahwa pemangku kepentingan tadi berdasarkan prinsip dari promosi kesehatan harus ada yang mengatur suatu regulasi atau kebijakan. Ya, dengan adanya kebijakan-kebijakan ini atau yang
mempunyai kepentingan untuk meningkatkan kesehatan itu bersatu padu, ya, bekerja sama, berkolaborasi dalam visi misi yang disusun bersama. Ya. Kemudian ini adalah contoh, ya, contoh real yang ada di dunia. Pada tahun 2016 pemerintah Kolombia memberlakukan pajak minuman manis untuk mengurangi konsumsi. Pajak telah berhasil mengurangi konsumsi dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, dengan adanya regulasi, ini contoh realnya ya di Kolombia, dengan adanya regulasi bahwa bagi yang meminum minuman yang manis itu dikenakan pajak, ya, yang tujuannya adalah untuk mengurangi konsumsi yang manis-manis, jadi bisa menurunkan glukosa di dalam tubuh sehingga bisa menurunkan juga tingkat resiko diabetes mellitus sebetulnya, sehingga kesehatan di masyarakat Kolombia itu akan terus terjaga. Maka dari itu kualitas hidup di negara tersebut akan baik, ya, karena tujuan dari regulasi ini adalah menurunkan angka kejadian DM sebetulnya, ya, ke arah ini. Kita masuk ke pendekatan kedua, yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung, ya. Nah, pengertiannya atau definisinya dalam pendekatan kedua ini, menciptakan lingkungan yang mendukung berarti memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya yang mereka butuhkan untuk menjadi sehat, ya. Hal ini mencakup akses terhadap perumahan yang terjangkau, ruang publik yang aman, dan pilihan transportasi. Mengapa hal itu penting? Ya, karena lingkungan yang mendukung itu dapat meningkatkan akses terhadap makanan sehat dan aktivitas rekreasi, mengurangi polusi udara dan suara, serta memastikan perumahan yang aman dan terjamin, sehingga membantu menciptakan lingkungan yang meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, ya. Mengapa pendekatan kedua ini juga sangat penting dalam meningkatkan kesehatan dan menciptakan lingkungan yang sejahtera juga, ya. Nah, ini ada contoh realnya, ya. Banyak rumah sakit sekarang mempunyai program yang memberikan pilihan makanan sehat dan pendidikan gizi kepada pasien yang berpenghasilan rendah. Hal ini memastikan bahwa pasien mendapatkan gizi yang baik selama mereka dirawat dan dapat terus membuat pilihan yang sehat ketika mereka kembali ke rumah, ya. Tujuannya agar nanti di rumah pasien-pasien itu akan tetap sehat karena sudah diberikan edukasi terkait dengan makanan-makanan yang harus dimakan, makanan-makanan yang tidak boleh dimakan atau dipantang, ya. Kemudian lingkungan-lingkungan seperti apa yang harus diciptakan. Contoh, seandainya kalau pasien ini mengalami hipertensi, berarti lingkungan-lingkungan yang tidak boleh bising, ya, sehingga bisa menurunkan tekanan darah, ya. Karena biasanya kalau seandainya tekanan darahnya meningkat, kemudian rumah itu tidak kondusif, itu maka dapat meningkatkan kembali tekanan darahnya, ya. Ya, jadi pendekatan-pendekatan yang kedua ini penting, ya, dalam mendukung kesehatan masyarakat. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pendekatan ketiga. Ya, di sini pendekatan ketiga yaitu memperkuat aksi komunitas. Ya. Apa artinya? Bahwa penguatan aksi komunitas ini mengacu pada pemberdayaan individu dan komunitas untuk mengambil suatu tindakan yang berguna meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Hal ini termasuk membangun jejaring sosial dan kemitraan komunitas. Mengapa hal ini menjadi sangat penting? Karena
tindakan masyarakat itu dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat. Ya, dengan bekerja sama, masyarakat itu dapat secara kolektif mengatasi permasalahan kesehatan dan menciptakan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka. Maka dari itu penting sekali di dalam suatu masyarakat itu harus kuat, harus bergotong royong, harus bekerja sama, ya, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan atau mempertahankan kesehatan yang sudah baik di dalam suatu masyarakat tersebut. Ya, di sini ada aksi atau real, ya, contoh real yang ada di dunia ini. Ya. Di sini yang ada contohnya yang sedikitkan, banyak komunitas kini memiliki program yang mendorong warganya untuk menanam kebun komunitas atau memulai program pembuatan kompos, atau juga bisa menanam uh, tanaman obat keluarga, itu juga bisa, toga yang mungkin biasa kita ketahui. Nah, program-program ini memang sangat membantu dalam membangun hubungan sosial dan mempromosikan pola makan sehat dan hidup berkelanjutan. Nah, dari contoh ini sebetulnya masuk ke dalam aksi komunitas di sini. Ya, kita harus memperkuat aksi di dalam suatu masyarakat ini dengan cara-cara tadi, ya, memiliki hubungan sosial yang baik, kemudian gotong royong, kemudian mampu bekerja sama dengan baik, ya, untuk membangun desanya, untuk membangun daerahnya agar tetap terjaga kesehatannya, seperti itu. Baik, kita masuk ke pendekatan yang keempat. Di dalam pendekatan ketiga tadi, kita bicara terkait dengan kelompok atau komunitas, tetapi di dalam pendekatan keempat ini kita bicara terkait pengembangan keterampilan pribadi seseorang, ya, dimana dalam mengembangkan keterampilan pribadi mengacu pada pemberdayaan individu untuk mengendalikan kesehatan mereka sendiri, ya, melalui pendidikan, pengembangan keterampilan. Hal ini termasuk memberikan informasi dan sumber daya tentang pola makan sehat, olahraga, dan manajemen stres. Nah, mengapa hal ini menjadi penting? Karena pengembangan keterampilan pribadi dapat mengarahkan pada peningkatan pengetahuan, kemudian efikasi diri, dan kepercayaan diri bagi pribadi itu sendiri, dengan menyediakan alat sumber daya bagi individu untuk membuat pilihan yang sehat. Mereka cenderung mengadopsi dan mempertahankan gaya hidup sehat. Tentunya dengan adanya edukasi, dengan adanya pengetahuan, seseorang itu akan mampu merespon, kemudian mampu melakukan keterampilan atau melakukan suatu tindakan yang mana mereka menganggap hal yang baik untuk kesehatan itu dia sendiri, gitu ya. Jadi penting sekali dalam pengembangan keterampilan pribadi seseorang, termasuk kita, ya. Kemudian ini ada contohnya, ya. Nah, ini contohnya banyak tempat kerja menawarkan program kesehatan yang memberi karyawan akses terhadap sumber daya seperti keanggotaan gym, konseling nutrisi, dan lokakarya manajemen stres. Program-program ini membantu meningkatkan kesehatan dan produktivitas karyawan, ya. Tentunya keterampilan yang diinginkan, contoh dari ini di dalam suatu perusahaan, yaitu keterampilan gym, ya, atau kebugaran fisik bagi karyawannya agar terus sehat, sehingga produktivitas akan terus meningkat, akan terus terjaga, sehingga bisa menguntungkan juga bagi perusahaan itu sendiri. Selain itu juga menguntungkan bagi karyawannya, jadi tetap sehat juga, gitu. Nah, ini pendekatan ini sangat penting, ya, untuk terciptanya individu yang sehat. Yang kelima, di mana terdapat reorientasi pelayanan kesehatan, yang mana dapat diartikan reorientasi layanan kesehatan ini mengacu pada memastikan bahwa sistem layanan kesehatan itu tidak hanya fokus pada pengobatan penyakit, tetapi juga fokus juga terhadap pencegahan, ya,
pencegahan penyakit sehingga tidak terjadi penyakit di masyarakat. Mengapa hal ini sangat penting? Bahwa reorientasi layanan kesehatan ini dapat menghasilkan peningkatan hasil kesehatan, ya, pengurangan biaya perawatan kesehatan dan peningkatan kepuasan si pasien, ya. Dengan berfokus pada pencegahan dan kesehatan, sistem layanan kesehatan dapat membantu masyarakat tetap sehat dan menghindari penyakit kronis yang mahal dan melemahkan. Ya, jadi reorientasi pelayanan ini fokusnya tidak hanya cuma pengobatan, tetapi yang lebih dalam untuk sekarang ini yaitu pencegahan. Ya, tujuannya sih bisa mengurangi angka morbiditas, angka kesakitan atau angka kunjungan datang ya ke pelayanan karena udah sehat masyarakatnya. Bukan berarti mengurangi kunjungan datang karena masyarakatnya jadi malas untuk berobat, bukan begitu, tapi mengarahkan untuk masyarakatnya tetap sehat sehingga tidak harus datang ke pusat pelayanan kesehatan. Tujuannya ke situ, ya. Nah, ini contohnya. Banyak sistem layanan kesehatan sekarang menawarkan konseling berhenti merokok dan program pencegahan obesitas. Ya, program-program ini itu sangat membantu pasien menerapkan perilaku yang lebih sehat dan menghindari penyakit yang kronis. Nah, ini contoh-contoh. Jadi banyak sekali sekarang beberapa layanan kesehatan itu harus atau wajib sih sebetulnya memiliki program-program untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Ya, salah satunya tadi ada dibukanya konseling merokok, dan ada juga beberapa yang saya ketahui ada program-program untuk pencegahan narkoba ya pada remaja. Kemudian ada juga terkait dengan program-program menurunkan atau pencegahan hipertensi, masih banyak hal yang lain. Jadi utama dari reorientasi health service ini atau pelayanan kesehatan ini itu tidak mengarah ke pengobatan, tetapi sangat berfokus ke pencegahan penyakit. Ya, ini adalah pendekatan yang kelima. Kita simpulkan dari slide awal hingga slide yang terakhir di pendekatan kelima, ya, bahwa Piagam Ottawa ini memberikan peta jalan atau roadmap yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah suatu penyakit. Ya, dengan berfokus pada pembangunan kebijakan, lingkungan yang sehat, penguatan aksi masyarakat, pengembangan keterampilan pribadi, dan reorientasi layanan kesehatan, itu kita dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan individu dan komunitas di seluruh dunia, ya, termasuk Indonesia itu sendiri. Ya, jadi kita harus memahami dari Piagam Ottawa promosi kesehatan ini. Ya, ada 5 pendekatan atau 5 strategi. Ya, jadi teman-teman harus memahami betul 5 strategi dalam promosi kesehatan. Ya, ingat mindset kita tidak hanya ke penyuluhan. Ya, jadi intinya promosi kesehatan itu bertujuan untuk meningkatkan kesehatan. Banyak pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan kesehatan di masyarakat. Seperti itu tujuan utamanya sebetulnya. Ya. Baik, berikut adalah daftar pustaka. Nah, ini daftar pustaka referensi yang saya ambil untuk pembuatan materi ini atau pembahasan pada kali ini. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan di dalam penjelasan ini. Mari kita diskusi bareng setelah ini, ya, kita diskusi bareng untuk memperkuat lagi apa itu 5 strategi promosi kesehatan atau pendekatan apa yang digunakan untuk promosi kesehatan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.